Bukan Istri Bayaran, oleh Eva Ting. Part 4. 3 bulan berlalu, toko orang tua Felicia sudah tutup sepenuhnya. Kedua orang tuanya pindah ke salah satu rumah Marco yang terletak tidak jauh dari kediaman mereka. Dan menurut Felicia, Marco telah berhasil menjadikannya kucing hiasnya. Semua kebutuhannya dipenuhi, tapi ia sama sekali tidak diberi kebebasan. Ia tidak dibolehkan kemanapun tanpa izin dari Marco. Ponselnya telah diganti dengan ponsel baru yang jauh lebih canggih, lebih mahal. Nomor ponselnya juga diganti. Hanya ada beberapa nama di daftar kontak, yaitu keluarganya dan keluarga Marco. Ia bahkan diwanti-wanti agar tidak menghubungi pria manapun. Dengan tegas Marco mengingatkan bahwa ia menginginkan istri yang setia. Felicia serasa akan gila oleh ultimatum itu. Marco mendominasinya, tapi ia tak mampu melawan sedikit pun. Felicia membuka pintu saat mendengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Devon keluar dari mobil yang terparkir rapi di pekarangan rumah. Mobil itu pemberian Marco. Awalnya Felicia merasa sungkan menerima lebih banyak lagi dari Marco, tapi suaminya yang terlihat dingin itu memiliki hati yang sangat baik. Marco memikirkan orang tua Felicia. Adanya mobil akan memudahkan Devon mengantar orang tua Felicia kemana-mana. Meski pada kenyataannya, Devon lebih banyak melayap tak jelas. "Kak," sapa Devon sambil duduk di kursi yang ada di teras rumah. "Ada apa sore-sore ke sini?" tanya Felicia dengan nada ketus. Bukan tidak suka akan kedatangan saudaranya, tapi ia tahu pasti niat Devon menemuinya. "Adiknya itu butuh uang." "Aku butuh uang," ucap Devon santai. Tanpa rasa sungkan sedikit pun. Felicia menarik napas kesal. "Lebih baik kau kerja, Dev. Mana ada perusahaan yang mau mempekerjakan anak kuliahan, Kak." "Alasan, kau saja yang malas. Bukankah rata-rata anak-anak yang kuliah malam, pada siang hari mereka bekerja?" "Aku butuh uangnya sekarang, Kak," kata Devon tak acuh. "Aku tidak punya uang." Felicia mengatakan hal yang sebenarnya. Marco memberinya kartu kredit tanpa uang tunai sama sekali. "Minta sama Kak Marco," kata Devon sambil menyulut rokok. Felicia terbatuk kecil oleh asap rokok. Seketika kepalanya pusing. "Sebaiknya kau mulai bekerja. Aku sudah tidak bisa membantumu lagi," kata Felicia kesal. Devon bisa seenaknya menyuruhnya meminta uang pada Marco, tapi Devon tidak tahu kalau Felicia hampir tidak punya muka lagi di hadapan Marco. Untuk menutupi utang saat menutup toko kemarin saja, Marco harus mengeluarkan uang hampir 200 juta. Belum lagi biaya pengobatan ayahnya dan lain-lain. Lama-lama Felicia merasa menjadi parasit buat suaminya sendiri. "Kak, please," rayu Devon dengan wajah memelas. Baru saja Felicia akan bersuara, mobil Marco terlihat memasuki pekarangan rumah. Dada Felicia seketika berdebar. Bukan debar takut, tapi debar yang sampai sekarang masih menjadi misteri baginya. Marco dengan gagah keluar dari mobil mewahnya yang sudah terparkir rapi, lalu melangkah ringan ke arah mereka dengan raut wajah datar. Felicia segera menyambut tas kerja Marco begitu pria itu tiba di dekatnya. Marco langsung mengambil tempat duduk di samping Devon. "Ada apa?" tanya Marco sambil membuka 2 kancing teratas kemejanya. "Devon ingin bekerja di perusahaanmu," kata Felicia buru-buru. Sengaja mengerjai adiknya. Devon melotot menatapnya. Felicia hanya mengangkat bahu tak acuh. Ia tahu pasti, walau Devon nakal, di depan Marco dia selalu tak berkutik. "Oh ya." Marco menatap Felicia dan Devon silih berganti. "Iya, benar, kan, Dev?" tekan Felicia pada Devon. Devon mengangguk lesu. Felicia tersenyum dalam hati. Devon memang sudah harus diajari cara mencari uang. Selama ini adiknya itu hanya bisa menghabiskan uang. Kalau
Begitu besok pagi datang saja ke kantorku, kata Marco datar. Ia melirik Devon sekilas, kemudian tatapannya lama hinggap di wajah Felicia. Dada Felicia kembali berdebar. Entah mengapa akhir-akhir ini ia merasa tatapan Marco padanya berbeda. Silakan kalian mengobrol. Marco bangkit, melewati Felicia dan Devon tanpa berkata apapun lagi. Mungkin sifat dinginnya lah yang membuat Devon tidak berkutik. Kak, aku tidak berniat mencari pekerjaan sekarang, apalagi bekerja di perusahaan Kak Marco, cetus Devon kesal. Felicia mengangkat bahu dan tersenyum menang. Ikut ke dalam, tanya Felicia tanpa mengacuhkan kekesalan Devon. Tidak, aku pulang saja. Devon berdiri dan berlalu tanpa bicara lagi. Felicia tahu pasti Devon nakal dan suka berhura-hura. Ia berharap Marco bisa mendidiknya menjadi lebih baik. Felicia masuk ke dalam rumah dan mendatangi Marco yang sedang duduk di ruang tengah. Ia duduk di sofa di seberang Marco. Lama keduanya duduk tanpa banyak mengobrol. Sampai akhirnya Marco mandi dan setelahnya mereka makan malam bersama. Hari ini rasa masakanmu berbeda. Felicia tertegun. Sendok makannya menggantung di udara. Apa segitu hafalnya Marco dengan cita rasa masakannya? Sejak toko orang tuanya ditutup dan ia hanya di rumah saja, Felicia memilih mengisi waktu dengan memasak makan malam mereka, hampir setiap hari. Tapi hari ini ia tidak memasak karena merasa tidak enak badan, pusing dan mual. Kenapa? Tanya Marco yang melihat Felicia tidak jadi menyuap makanan. Tidak apa-apa. Felicia menggeleng samar dan kembali melanjutkan makannya. Beberapa menit kemudian Felicia menyudahi makannya. Ia membawa piringnya ke bak cuci piring. Tanpa menunggu Marco selesai makan, Felicia beranjak ke kamar tidur dan duduk bersandar di kepala ranjang. Ia meraih remote TV yang tergeletak di atas nakas. Felicia menekan tombol remote. Tangannya berhenti pada acara TV lokal tentang wisata kuliner. Pembawa acaranya terlihat sangat menikmati hidangan ikan tenggiri yang dimasak asam pedas. Seketika keinginan Felicia untuk ikut mencicipinya muncul begitu saja. Tapi ia tidak dalam keadaan bisa menyuruh Asep pergi membelinya karena sopir pribadinya itu sudah pulang. Pilihan kedua adalah meminta Marco membelinya, tapi Felicia tentu saja tidak akan melakukan itu. Marco pastinya sudah kelelahan setelah seharian bekerja. Pintu kamar terbuka. Felicia menoleh. Marco melangkah ke arahnya. Felicia kembali menatap layar televisi dan menggigit bibir. Ada apa? Tanya Marco sambil duduk di sisi Felicia. Felicia menoleh sekilas. Mark, aku ingin makan itu, kata Felicia sambil menunjuk televisi menggunakan remote di tangan. Marco mengarahkan pandangannya ke arah yang Felicia tunjuk. Ia mengerut kening. Ikan asam pedas itu? Tanya Marco heran. Bukankah kita barusan selesai makan malam? Tanya Marco makin bingung. Felicia terdiam. Marco benar. Mereka baru selesai makan. Tapi ia ingin sekali makan ikan tenggiri yang dimasak asam pedas itu. Dan ia mau sekarang. Biar aku pergi beli sendiri saja, kata Felicia sedikit kesal. Ia berdiri. Pesan saja, kata Marco datar. Felicia terdiam dan menatap Marco bingung. Marco bercanda. Memangnya mereka mau mengantar ke sini? Sejauh ini, restoran itu terletak di bilangan Nagoya dan lokasi mereka di bilangan Batam Center, jarak yang cukup jauh. Lagi pula belum tentu restoran itu melayani delivery. Tapi kebingungan Felicia terjawab, tidak sampai 1 jam menunggu, makanan yang ia idam-idamkan sudah terhidang di depan matanya dengan asap yang masih mengepul. Luar biasa. Marco hanya duduk diam di salah satu kursi dekat meja makan dan menatap Felicia menyesap kuah asam pedas. Dahinya berkerut, menandakan ia merasa heran dengan tingkah Felicia malam ini. Suapan pertama Felicia merasa enak sekali, suapan
Kedua, ia mulai enek, mungkin karena ia memakannya tanpa nasi. Felicia mendorong mangkuk berisi ikan asam pedas itu ke hadapan Marco. "Kenapa?" tanya Marco makin mengerut kening. "Aku sudah kenyang." "Untukmu saja," kata Felicia lembut. Ia bangkit dan berjalan menuju wastafel untuk mencuci mulut. "Bukannya tadi kau yang minta?" Nada heran dari suara Marco itu membuat Felicia terpaku. Hanya sesaat. Kemudian tanpa mengacuhkan Marco, Felicia berlalu ke kamar tidur. Baru saja bokongnya menyentuh sofa di depan TV, Marco sudah menyusul dan duduk di sampingnya. "Kenapa tidak dimakan? Bukankah tadi kau yang bilang sangat ingin makan ikan asam pedas itu?" tanya Marco, terdengar heran bercampur jengkel. "Itu tadi, sekarang aku sudah kenyang," jawab Felicia tak acuh. Marco terdengar menarik napas panjang. Lama keduanya saling diam sampai akhirnya Felicia mengemukakan apa yang melintas di pikirannya. "Aku ingin pulang rumah mama besok," kata Felicia tanpa memandang Marco. "Kalau begitu sekalian saja kuantar saat aku berangkat kerja." Felicia tidak menoleh meski tahu Marco sedang menatapnya. "Aku ingin menginap untuk beberapa hari." Sejak menikah, Felicia belum pernah menginap di rumah orang tuanya. Ia membayangkan kebebasan yang akan ia dapat jika menginap. Ia bisa pergi kemanapun tanpa meminta izin lebih dulu pada Marco. Ia bisa menemui Kelvin. Oke, bukan untuk berselingkuh. Sekadar bertukar kabar. Tidak salah, bukan? Sudah lama ia tidak bertemu pria itu. Untuk sesaat Marco bergeming, kemudian ia menanggapi dengan malas dan tak acuh. "Untuk apa menginap? Toh dekat saja. Bisa bolak-balik." "Aku mau menginap," cetus Felicia mengotot. "Sejak kapan kau mulai membangkang?" tanya Marco mulai tidak suka. Tangan kanannya meraih dagu Felicia dan merangkumnya kuat, membuat mata mereka beradu. Felicia membuang muka, tapi tangan Marco di dagunya tidak terlepas. "Lepaskan," kata Felicia kesal. Matanya mulai memerah menahan tangis, tidak suka bila Marco mulai bersikap kasar seperti ini. "Kau istriku, kau milikku, jadi kau harus menurut padaku," kata Marco dingin. Setetes air mata jatuh membasahi pipi Felicia, sedih dan marah mendengar kalimat Marco. "Aku sudah tidak tahan hidup denganmu." Tangan yang menyentuh dagu Felicia sedikit mengendur. Marco terkejut. Hal itu Felicia gunakan untuk melepaskan diri. Ia tahu kalimatnya keterlaluan, tapi Marco juga sama keterlaluannya dengan mengekang kebebasannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Felicia menuju ranjang dan langsung berbaring. Menarik selimut hingga menutupi kepala dan menangis pelan di baliknya. Marco tidak menyusul atau membujuknya. Felicia semakin kesal dan air matanya menetes deras. Marco benar-benar pria berhati es. Sudah lebih 3 bulan mereka menikah, sikap pria itu masih saja seperti itu. Dingin dan kaku seperti gunung salju. "Aku sudah tidak tahan hidup denganmu." Marco duduk di beranda rumah dalam kesunyian, menyulut rokoknya yang kesekian dan mengisapnya dalam-dalam. Kata-kata Felicia terus terngiang-ngiang di telinganya. Marco menarik napas panjang. Apa lagi yang kurang ia berikan pada Felicia? Fasilitas, perhatian, dan kasih sayang, semua sudah ia berikan. Tapi Felicia masih saja tidak bahagia menjadi istrinya. Seketika tubuh Marco mengejang. Perhatian dan kasih sayang. Apa Felicia masih belum bisa merasakan perhatian dan kasih sayangnya? Ia sudah berusaha menunjukkannya lewat sikap. Ia memang bukan pria romantis, ia tahu ia dingin dan kaku. Itulah gambaran dirinya dari wanita-wanita yang pernah menjadi kekasihnya. Bahkan kekasih terakhirnya sebelum ia menikah dengan Felicia, mengkhianatinya dengan alasan yang sama. Kekasih yang sangat ia cintai dengan tega pergi meninggalkannya, padahal hari
Bahagia mereka sudah di depan mata. Marco kembali mengisap rokoknya dalam-dalam. Masih jelas di benaknya wajah Felicia dengan air matanya yang membasahi pipi. Apa ia sudah sejahat itu pada istrinya? Ia mulai menyayangi Felicia, dan ia tidak mau sejarah berulang 2 kali. Ia tidak mau lagi dikhianati dan ditinggalkan. Ia mengekang Felicia demi keutuhan rumah tangga mereka. Ia tahu pasti ada ketertarikan antara Felicia dan Kelvin, karena itulah ia mengambil keputusan menyimpan Felicia hanya untuk dirinya sendiri. Ia bukan takut bersaing, tapi ia tidak tahu sama sekali perasaan Felicia padanya. Sejak awal Felicia mau menjadi istrinya karena uang itu. Hingga sekarang, Felicia memang melayaninya sehari-hari dengan baik, melakukan kewajibannya sebagai istri di atas tempat tidur dengan sempurna. Tapi Marco tidak tahu, karena apa? Karena uangnya, karena ia membantu keluarga Felicia dari segi finansial, atau memang Felicia melakukan semuanya dengan tulus. Dan besok Felicia minta untuk menginap di rumah orang tuanya. Ia tahu pasti alasan Felicia. Felicia ingin lepas dari kekangannya. Felicia ingin bebas. Dan apa yang harus ia lakukan? Terus menahan Felicia dan membuatnya makin tertekan atau malah melepaskannya dan mengambil risiko akan kehilangan. Bukan tidak mungkin Felicia akan menemui Kelvin kembali. Selama ini ia sudah mewanti-wanti sopir dan pembantunya untuk mencegah Felicia kemanapun bila tiada izin darinya. Tapi itu semua tidak bisa ia lakukan bila di hadapan mertuanya. Tentu saja ia tidak mau mertuanya berpikir ia mengekang anak mereka. Marco mematikan rokok dan berjalan ke kamar mereka yang terletak di lantai 2. Saat ia masuk, napas Felicia di balik selimut terlihat teratur. Marco berjalan pelan menghampiri ranjang. Tatkala tiba di dekat ranjang, sesaat ia mematung dengan mata tak berkedip menatap Felicia. Marco menarik napas panjang untuk melegakan dadanya, kemudian ia membungkuk dan menarik selimut yang sejak tadi menutupi hingga ke ujung kepala Felicia. Terlihat sisa air mata Felicia yang mengering di pipi. Marco mengencangkan rahang dan mengusap lembut pipi itu. Andai saja mereka menikah karena sudah berpacaran sebelumnya, sekarang mereka pasti bahagia. Sebenarnya ia mulai bahagia, tapi mungkin tidak Felicia. Istrinya menderita oleh sikapnya. Setelah puas menatap dan mengelus wajah Felicia, Marco mengambil tempat di samping istrinya dan berbaring. Malam ini ia tidak berani memeluk Felicia, takut akan membuat Felicia terbangun. Hari kedua menginap di rumah orang tuanya, Felicia mengunjungi Kelvin dengan membawa rasa kesal yang menumpuk-numpuk pada Marco. Marco sama sekali tidak berusaha menemui ataupun menghubunginya. Asep bahkan langsung pergi begitu saja setelah Felicia tiba di rumah orang tuanya, membuat Felicia merasa heran karena itu artinya Marco melepaskannya. Bukan merasa lega Marco tidak lagi mengekangnya, Felicia justru kecewa. Memang ini yang ia mau. Bebas dari kekangan Marco. Tapi entah mengapa, rasa bahagia karena sudah bebas masih tak kunjung menyapa. Felicia, apa kabar? Tanya Kelvin dengan senyum lebar saat Felicia melangkah masuk ke toko mebelnya. Kelvin mengajak Felicia duduk di salah satu sofa yang ada di toko. Felicia tersenyum, hambar. Wajah yang 3 bulan ini ia pikir ia rindukan, sudah di depan mata. Tapi mengapa dadanya tidak lagi berdebar seperti dulu? Baik, dan kau? Aku baik, Vel. Kau kemana saja? Aku mencarimu kemana-mana, kata Kelvin bertubi-tubi, sangat senang bisa bertemu kembali dengan Felicia. Tapi yang Felicia rasakan justru sebaliknya. Ia justru sangat ingin bertemu Marco saat ini. Mau minum apa, Vel? Tanya Kelvin dengan senyum menarik. Senyum yang dulu membuat dada Felicia berdebar tak menentu. Namun saat ini debar itu benar-benar tidak menyapa sama sekali.
Felicia menggeleng pelan. Tapi Kelvin tetap menyuruh karyawannya membelikan keik dan minuman dari kafe di seberang tokonya. Tidak sampai 10 menit, pegawainya sudah kembali dengan keik coklat dan 2 gelas cappuccino. Seketika rasa mual dengan hebat menyerang Felicia saat menghirup bau kopi yang seharusnya sangat wangi dan menggoda itu. Ia berusaha menekan rasa mualnya. Sungguh tidak elegan jika ia muntah-muntah di depan Kelvin. Kenapa tokomu ditutup, Vel? Aku bahkan tidak melihatmu saat barang-barang tokomu mulai diretur, kata Kelvin sambil menatap Felicia dalam-dalam. Felicia terdiam. Memang saat penutupan toko dan kepindahan orang tuanya, ia sama sekali tidak diizinkan untuk ke toko. Atau lebih tepatnya sejak 3 bulan lalu, baru kali inilah ia ke area pertokoan ini. Seperti mengerti keengganan Felicia menjawab, Kelvin mengubah topik. Bagaimana kalau nanti malam kita jalan, Vel? Ajakan kencan. Felicia terdiam sambil berpikir keras. Bagaimana jika nanti mereka dipergoki Marco? Sejak awal Marco sudah menegaskan ia menginginkan istri yang setia. Ini sama saja bermain api. Tapi tawaran Kelvin terlalu menggiurkan untuk ditolak. Bukankah dari dulu ia sangat ingin berkencan dengan Kelvin? Sekarang kesempatan sudah datang di depan mata. Tanpa sadar Felicia mengangguk, dan seketika dihantam rasa sesal. Bagaimana jika Marco memergoki mereka? Kelvin tersenyum lebar dan menyentuh jemari Felicia. Felicia hanya tersenyum kaku dan sisi gelap dirinya mendesah lega karena sempat melepas cincin kawinnya tadi. Sudah 3 jam Felicia dan Kelvin berada di sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal di bilangan Nagoya. Menonton film roman di bioskop, makan-makan sambil mengobrol, bahkan Kelvin membelikannya gaun, meski ia sudah menolak. Bukan hanya itu, Kelvin juga membelikan tas tangan untuknya. Marco tidak pernah memperlakukan Felicia seperti ini. Suaminya itu memang mengajaknya berbelanja, tapi sama sekali tidak pernah memilihkan gaun atau tas untuknya. Semua Felicia pilih sendiri sedangkan Marco hanya berdiri di sisinya bagai robot dengan mesin ATM di dalamnya. Dia membayar semua belanjaan Felicia tanpa banyak bersuara. Felicia menggerutu di dalam hati. Mengapa ia terus-menerus memikirkan Marco? Bukankah pria itu kaku dan dingin? Harusnya ia gembira bisa jalan bareng Kelvin dan bersenang-senang. Tapi hatinya sangat tidak sejalan dengan keinginannya. Ia merindukan Marco. Vel. Kelvin menggamit tangan Felicia. Kenapa melamun? Tanya Kelvin sambil menatap dalam-dalam. Felicia tersenyum kaku. Itu sepatu keluaran terbaru, Vel. Cocok bila dipadukan dengan tas dan gaunmu tadi, kata Kelvin lagi sambil menunjuk sepasang sepatu hak tinggi. Felicia menggeleng dan tersenyum. Sedikit kagum mengetahui Kelvin termasuk laki-laki yang tahu banyak tentang fashion. Tidak perlu, Kelv, tolak Felicia halus. Merasa tidak nyaman menerima pemberian Kelvin mengingat statusnya saat ini sebagai istri Marco. Tanpa mengacuhkan penolakan Felicia, Kelvin menyuruhnya mencoba sepatu itu, yang uniknya sangat cocok di kakinya yang mungil. Setelah puas berbelanja untuk Felicia, Kelvin memintanya memilihkan pakaian untuknya. Seketika hati Felicia berdesir tidak nyaman saat kembali teringat Marco. Ia bahkan tidak pernah memilih pakaian untuknya. Ia tidak pernah memperhatikannya. Penyesalan menyapa hati Felicia. Dengan setengah hati, ia memilih pakaian untuk Kelvin. Kelvin terlihat senang. Setelah itu mereka beranjak pulang. Saat Kelvin memaksakan diri untuk mengantarnya, Felicia menolak dengan alasan tidak enak pada orang tuanya. Padahal ia hanya tidak ingin Kelvin tahu tempat tinggal orang tuanya supaya pria itu tidak bisa mendatanginya. Seminggu berlalu dengan lambat dan menyebalkan. Marco sama sekali tidak mendatangi atau menghubunginya, membuat Felicia uring-uringan. Selama seminggu ini,
Felicia beberapa kali memenuhi ajakan jalan dari Kelvin untuk mengalihkan pikirannya dari Marco. Mereka juga bertukar nomor ponsel. Sehari-hari, Kelvin intens mengirim pesan. Namun entah mengapa, rasa senang dengan intensitas itu tak kunjung datang menyapa. Setiap kali ponselnya berkedip, Felicia justru berharap yang mengirimnya pesan adalah Marco. Setiap kali ponselnya berdering, ia juga berharap yang menelepon adalah Marco. Felicia sendiri tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Saat bersama Marco, ia kesal karena merasa terkekang. Sekarang ia bebas, tapi masih saja ia kesal. Kesal karena Marco tidak mengacuhkannya. Marco sama sekali tidak bertanya kabar atau mendatanginya. Suami macam apa dia? Felicia ingin pulang, tapi gengsi. Ia berharap Marco lah yang datang menjemputnya, bukan ia pulang sendiri dengan muka tebal. Felicia menghela napas panjang. Akhir-akhir ini ia makin merasa tidak enak badan, sering pusing dan mual. Tentu saja ini bukan gejala hamil, karena ia sudah suntik pencegahan kehamilan untuk 3 bulan. Dan sekarang baru tiba waktu untuknya kembali melakukan suntik tersebut. Vel, suamimu datang. Teriakan ibunya membuyarkan seluruh pikiran-pikiran yang sedang berkecamuk di benak Felicia. Dada Felicia seketika berdebar. Ia bersorak gembira di dalam hati. Masih sempat ia memperhatikan wajahnya di cermin yang ada di kamar sebelum akhirnya menuruni anak tangga. Saat kakinya mencapai anak tangga terakhir, dada Felicia semakin berdebar tidak menentu. Ia berusaha menjaga raut wajahnya sedatar mungkin, tidak mau menunjukkan pada Marco kalau ia senang bukan main dengan kedatangan suaminya itu. Mata Felicia menubruk mata kelam yang dingin saat ia tiba di ruang tengah. Sesaat, mereka berdua beradu pandang. Dada Felicia berdebar. Entah mengapa, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Marco. Memaksakan diri, Felicia mengalihkan tatapannya dari mata gelap yang menghipnotis itu dan memandang penuh kerinduan terpendam pada wajah tampan yang dingin dengan janggut dan cambang yang tumbuh tak beraturan. Lalu semua hipnotis rindu itu buyar saat terdengar suara ceria ibunya yang mengajak Marco berbicara. Felicia melangkah pelan tanpa suara dan duduk di sisi pria itu. Marco meliriknya sekilas, dan kembali mengobrol dengan kedua orang tua Felicia. Menit demi menit berjalan lambat. Sementara Marco mengobrol dengan kedua orang tuanya, Felicia merasa sangat gelisah. Ia hanya bisa diam mendengarkan tanpa bersuara sama sekali. Kita pulang, Vel, tanya Marco tiba-tiba. Felicia tersentak. Ia mengangkat wajah menatap Marco, sedetik kemudian tanpa sadar mengangguk. 10 menit kemudian mereka berdua sudah berada di dalam mobil Marco yang melaju membelah jalan raya. Sepanjang perjalanan pulang, Marco sama sekali tidak mengajak Felicia bicara. Pria itu seperti larut dengan lalu lintas di depan mereka. Felicia juga bertahan untuk tidak bersuara lebih dulu. Akhirnya keheningan mengantar mereka sampai di rumah. Begitu tiba di rumah, Felicia segera ke kamar dan memilih berbaring di ranjang dengan hati dipenuhi harapan Marco akan mengajaknya bicara. Sudah puas bermain-main? Tanya Marco tiba-tiba. Tubuh Felicia membeku. Marco mengajaknya bicara. Tapi pertanyaannya, apakah Marco tahu ia beberapa kali jalan dengan Kelvin? Felicia berbalik menghadap Marco yang sudah berbaring di sisinya. Maksudmu? Tanya Felicia dengan mata lebih lebar. Dadanya seketika berdebar tidak menentu. Bagaimanapun, ia tidak mau Marco tahu ia jalan bersama lelaki lain. Sudahlah, lupakan saja. Marco menyentuh bibir Felicia dengan jemarinya, lalu bangkit dan menindihnya. Felicia tahu Marco menginginkan haknya sebagai suami. Felicia menahan tangan Marco yang mulai mengelus dadanya. Aku belum suntik untuk pencegahan kehamilan lagi. Kau tak perlu melakukannya lagi, kata Marco.
Ia menundukkan wajah dan mulai mencium bibir Felicia. Felicia mendorong Marco pelan. Aku belum ingin hamil, kata Felicia sedikit kesal. Apa Marco lupa dengan permintaannya waktu itu? Kalau begitu, mulai sekarang aku yang akan memakai pelindung. Marco mengecup leher Felicia dengan lembut. Tangan kekar berjemari langsingnya mulai merayap di paha Felicia. Felicia yang awalnya ingin menolak, akhirnya terbawa arus cumbuan Marco. Bersambung. Novel-novel romantis karya Eva Ting tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan hubungi WhatsApp Eva Ting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa dukung Eva Ting dengan like, komen, dan subscribe. Ikuti juga Instagram, TikTok, dan Wattpad Eva Ting. Sampai jumpa di part berikutnya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun.